Assalamualaikum para pecinta dakwah ilmu dan para pencari ilmu. Selamat berjumpa lagi bersama kami di channel Alim Diska. Di sini kami akan mengetengahkan sebuah kisah yang mana kisah ini menceritakan tentang kehebatan Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Pada suatu ketika di saat Umar bin Khattab memerintah, datanglah 3 orang pendeta-pendeta agama Yahudi. Ketiga pendeta ini datang menemui Umar dengan maksud akan mencabar, menanya, menguji kehebatan Umar bin Khattab tentang Islam. Apakah benar Islam itu adalah ajaran daripada Allah? Setelah dipersilakan masuk dan duduk bersama Umar bin Khattab, pendeta tadi menanyakan beberapa soal yang jarang sekali didengar, dan bahkan Rasulullah pun mungkin tidak memberitakan kepada Umar. Pertanyaan mereka begini, wahai Umar bin Khattab, kalaulah benar Islam itu agama dari Allah dan Muhammad itu benar seorang Rasul, coba engkau ceritakan kepada kami, engkau kabarkan kepada kami dan jawablah pertanyaan kami ini. Coba engkau sebutkan 5 makhluk Allah dalam wujud kasar, bukan gaib. Coba engkau sebutkan 5 makhluk Allah yang berwujud, bernyawa, hidup. Yang mereka yang 5 ini makhluk Allah tidak mempunyai ibu. Singkat kata, Umar bin Khattab merasa ini suatu yang pelik. Tetapi di hadapan para pendeta ini tidak dikatakan Umar kalau dia merasa takut. Di wajahnya masih menggambarkan wajah yang gagah, berani dan perkasa. Walaupun di otaknya Umar tidak mampu menjawab pertanyaan para pendeta ini. Sontak Umar tidak kehilangan akal dan menyuruh seseorang untuk memanggil Ali bin Abi Thalib. Di saat Umar ditunggui jawaban oleh para pendeta-pendeta Yahudi ini, Umar berkata kepada para pendeta, pertanyaanmu sungguh pertanyaan yang sangat rendah sekali. Tanggung kalau seorang Umar bin Khattab yang menjawab. Pertanyaanmu akan dijawab oleh seorang khadamku atau pembantuku. Sebentar lagi dia akan datang. Tak lama berselang, Ali bin Abi Thalib pun sampai di perjamuan tempat Umar duduk bersama dengan para pendeta tadi. Kemudian Umar berkata, wahai Ali, ini ada 3 orang pendeta Yahudi yang datang, mereka bertanya kepadaku. Pertanyaannya begitu mudah sekali. Nggak wajar dong kalau seorang Umar yang jawab, maka kamulah yang jawab. Silakan kalian bertanya kepada Ali. Ali dengan ketawa kecil menyimak pertanyaan dari pendeta-pendeta tadi. Coba engkau sebutkan 5 makhluk Allah yang berwujud, mereka hidup, tetapi mereka tidak punya ibu, katanya. Dengan tenang Ali menjawab, pertanyaanmu itu semuanya dikatakan dan dikabarkan dalam Al-Quran, kata Ali. Coba engkau sebutkan. Maka diuraikanlah oleh Ali bin Abi Thalib satu persatu. Makhluk yang pertama yang tidak mempunyai ibu yaitu Adam alaihissalam. Nabi Adam dia tidak punya ibu, tidak punya bapak. Beberapa banyak ayat dalam Quran memberitakan tentang Adam min turab, Adam dari tanah. Yang kedua, kata Ali, makhluk Allah yang berwujud, yang tidak punya ibu adalah Siti Hawa, katanya. Al-Quran pun berkabar memberitakan salah satunya di surah An-Nisa ayat yang pertama. Silakan saudara lihat nanti. Makhluk Allah yang ketiga, kata Ali bin Abi Thalib, yaitu
ular yang tercipta dari tongkatnya Nabi Musa. Yang keempat, makhluk Allah yang berwujud yang tidak ada ibunya, yaitu kambing sembelihan Nabi Ibrahim sebagai pengganti dari Ismail. Tak kala Nabi Ibrahim mau mengorbankan Ismail, di saat pisau sampai ke lehernya Ismail, malaikat membawakan seekor kambing. Itulah yang dijadikan sebagai pengganti dari Ismail. Al-Quran berkabar. Dan yang kelima, kata Ali, makhluk Allah yang tidak mempunyai ibu, yaitu unta putih milik Nabi Soleh. Unta putih ini adalah mukjizat dari Nabi Soleh tak kala ditanya oleh kaumnya, kaum Samud, kalau benar engkau seorang Rasul, wahai Saleh, coba engkau datangkan sebuah mukjizat. Dan Nabi Soleh meminta dari sebuah batu besar untuk dikeluarkan seekor unta putih. Keluarlah seekor unta putih betina yang Allah kabarkan diantaranya di surat Qamar. Allah berkabar. Nah, mendengar jawaban dari Ali, para pendeta tadi takjub. Benar Ali itu adalah makhluk Allah yang tidak mempunyai ibu. Tapi apakah mereka beriman kepada Islam? Belum. Kembali Ali ditanya, tidak semudah itu katanya. Ditambah sebuah pertanyaan lagi. Tolong engkau ceritakan kepada kami, wahai Ali, tentang berita 7 orang pemuda yang tertidur di dalam gua selama beratus-ratus tahun. Di manakah negerinya? Apa nama kerajaannya? Siapa nama rajanya? Berapa besar istananya? Berapa banyak lampu dalam istananya? Dan dengan segenap pertanyaan. Tidak dikatakan Ali kalau dia tidak cerdas. Nabi sendiri memuji dalam suatu hadis. Kata Nabi, ana madinatul ilmi wa Ali babuha. Aku adalah gudangnya ilmu dan Ali itu adalah pintunya, kata Rasul. Rupanya Rasulullah pernah secara tersendiri, terkhusus, pernah menceritakan ini kepada Ali. Ini tafsir dalam surah Al-Kahfi. Dijawab oleh Ali dengan tegas dan lugas. Pemuda itu adalah menteri-menteri raja, yang mana kerajaan itu diperintai oleh raja kafir. Karena mempertahankan imannya dan tidak mau kafir, maka ketujuh menteri tadi melarikan diri dari istana. Itulah pemuda beriman. Tak kalah sampai di pinggir hutan, 6 orang menteri ini ketemu dengan seorang penggembala. Penggembala ini juga orang beriman. Karena 6 pemuda tadi minta ditunjukkan di mana jalan untuk bersembunyi atau ada tempat untuk bersembunyi, ditunjukkanlah oleh si gembala ini sebuah tempat, itu goa. Namun si gembala tadi juga ikut karena ingin mempertahankan keimanannya. 6 menteri dan 1 orang penggembala. Diikutilah oleh seekor anjing si gembala tadi. Mereka masuk 7 orang manusia, 1 ekor anjing. Dan mereka tertidur di dalam gua selama 350 tahun. Negerinya bernama Efesus, rajanya bernama Dicyanus. Dijawab oleh Ali, istananya selebar 8 farsah. 1 farsah adalah 6 kilometer. Dan panjangnya juga 8 farsah. Mempunyai tonggak 1000 tonggak. Dan mempunyai lampu 1000 lampu. Pendeta Yahudi tadi pun terkagum-kagum. Memang benar Ali. Itulah jawabannya. Mudah-mudahan ini sebuah ilmu dan bermanfaat bagi kita dalam mencari ridha Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.